Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama para pria tangguh di usia emas. Pernahkah Anda merasakan hal seperti ini? Baru saja selesai mandi pagi, tiba-tiba kepala terasa ringan, pandangan agak kabur, atau bahkan tangan terasa lemas sebelah. Atau mungkin mendengar cerita dari tetangga atau saudara yang tiba-tiba jatuh di kamar mandi tanpa sebab yang jelas. Saya ingin sampaikan satu fakta penting yang mungkin belum pernah Bapak Ibu dengar sebelumnya. Ternyata ada beberapa kebiasaan sederhana saat mandi pagi yang bisa diam-diam meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, bahkan menyebabkan pingsan mendadak di kamar mandi. Terutama bagi kita yang sudah berusia di atas 60 tahun. Dan parahnya lagi, kebiasaan-kebiasaan ini sudah kita lakukan selama puluhan tahun tanpa menyadarinya. Ini bukan soal makanan atau merokok saja, tapi hal sepele di kamar mandi yang kita anggap aman-aman saja. Sebagai Dokter Budi Hartono, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun menangani pasien lansia, saya sering melihat bagaimana kebiasaan kecil ini bisa merenggut kemandirian seseorang, bahkan membuat mereka menjadi beban bagi keluarga. Tapi jangan khawatir, Anda belum terlambat. Dalam video ini, saya akan membagikan 5 kebiasaan paling berbahaya dan bagaimana cara mengatasinya agar Anda tetap bisa mandi dengan aman, nyaman, dan menjaga vitalitas otak serta jantung Anda. Simak video ini sampai akhir, karena informasi ini bisa jadi adalah informasi paling penting untuk kesehatan Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ketik angka 1 di kolom komentar di bawah. Kalau kurang sesuai atau ingin memberi masukan, boleh ketik angka 0. Saya akan membaca semua komentar Anda. Mari kita mulai dengan kebiasaan pertama yang mungkin sudah puluhan tahun kita lakukan tanpa sadar bahwa itu bisa membawa risiko besar bagi kesehatan. Kebiasaan ini sangat umum di kalangan kita, terutama saat cuaca dingin atau ketika badan terasa pegal-pegal. Mandi air panas segera setelah bangun tidur. Rasanya menyegarkan bukan? Tapi tahukah Bapak dan Ibu? Justru inilah salah satu kebiasaan yang paling berisiko bagi kesehatan otak dan jantung Anda. Kenapa bisa begitu? Saat kita baru bangun tidur, tubuh masih dalam kondisi transisi dari posisi berbaring ke posisi berdiri. Pada saat itu, tekanan darah cenderung lebih rendah, dan pembuluh darah masih belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan suhu atau gerakan. Nah, ketika Anda langsung masuk ke kamar mandi dan menyiram tubuh dengan air panas, pembuluh darah di kulit akan melebar secara mendadak. Di satu sisi, tubuh masih beradaptasi dari posisi tidur. Di sisi lain, air panas memaksa pembuluh darah melebar cepat. Kombinasi ini membuat aliran darah ke otak bisa menurun drastis. Bagi orang muda, hal ini mungkin hanya menyebabkan rasa pusing sesaat. Namun bagi bapak dan ibu yang berusia di atas 60 tahun, terutama yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, jantung lemah, atau kolesterol tinggi, situasi ini bisa memicu kejadian yang lebih serius. Saya pernah menangani pasien bernama Ibu Siti, 75 tahun dari Yogyakarta. Setiap pagi, beliau punya kebiasaan mandi air panas selama 20 menit langsung setelah bangun tidur. Suatu pagi, tiba-tiba beliau ditemukan duduk lemas di dalam kamar mandi oleh cucunya. Bibirnya mencong dan tangan kanan tidak bisa diangkat. Ternyata beliau mengalami stroke ringan akibat kebiasaan ini. Lalu bagaimana solusinya? Sederhana tapi sangat penting. Bangun tidur jangan langsung berdiri. Duduk dulu di tepi tempat tidur 2-3 menit. Minum segelas air putih suhu ruang. Ini membantu menstabilkan tekanan darah. Tunggu setidaknya 15-20 menit sebelum masuk kamar mandi. Berikan waktu tubuh untuk benar-benar siap. Jika ingin mandi air panas, pastikan suhunya hangat saja. Bukan terlalu panas sampai membuat kulit memerah. Ingat Bapak dan Ibu, tubuh kita di usia 60 tahun ke atas
tidak lagi sefleksibel saat muda. Jadi, memberikan waktu adaptasi setelah bangun tidur adalah bentuk perhatian kecil yang bisa mencegah risiko besar. Jika Bapak dan Ibu masih bersama saya sampai di sini, silakan tuliskan angka 1 di kolom komentar agar saya tahu siapa saja yang masih mendengarkan dengan serius. Air hangat itu nyaman, tapi waktu yang tepat itu penyelamat. Sekarang kita akan lanjut ke kebiasaan kedua yang tidak kalah penting dan justru sering dianggap sebagai cara menyehatkan tubuh. Mandi air dingin secara mendadak, terutama di pagi hari. Sebagian dari kita mungkin pernah mendengar bahwa mandi air dingin bisa membuat tubuh lebih sehat, memperlancar peredaran darah, bahkan memperkuat daya tahan tubuh. Hal itu memang ada benarnya untuk anak muda. Tapi bagi kita yang usianya sudah di atas 60, kebiasaan ini justru bisa berbalik menjadi berbahaya. Kenapa? Begini penjelasannya secara medis. Ketika tubuh tiba-tiba terkena air dingin, pembuluh darah akan langsung menyempit sebagai bentuk pertahanan diri agar suhu tubuh tetap stabil. Bagi orang muda, reaksi ini masih bisa ditoleransi. Tapi pada lansia, pembuluh darah sudah tidak selastis dulu. Arteri yang kaku ditambah jantung yang sudah tidak sekuat waktu muda, membuat perubahan mendadak ini bisa memicu lonjakan tekanan darah secara tiba-tiba. Detak jantung menjadi tidak beraturan, bahkan bisa memicu pembentukan gumpalan darah kecil, yang disebut trombus, yang bisa menyumbat aliran darah ke otak atau jantung. Ini seperti sungai yang tiba-tiba menyempit. Aliran airnya jadi kacau dan bisa tersumbat. Kasus nyata yang pernah saya temui, Bapak Joko, usia 78 tahun, pensiunan guru dari Jakarta Timur. Beliau membaca artikel bahwa mandi air dingin bisa membuat tubuh awet muda. Maka setiap pagi setelah bangun tidur, beliau langsung mandi dengan air dingin. Awalnya terasa segar, tapi suatu pagi setelah siraman pertama, tiba-tiba dada beliau terasa sesak, pandangan kabur, dan akhirnya pingsan di kamar mandi. Setelah dibawa ke rumah sakit, Bapak Joko didiagnosis mengalami serangan jantung ringan, sekaligus stroke ringan. Semua itu dipicu oleh lonjakan tekanan darah dan penyempitan mendadak pembuluh darah akibat air dingin. Lalu, bagaimana solusinya? Jika Bapak dan Ibu suka mandi air dingin, lakukan secara bertahap. Basahi kaki dan tangan dulu, bukan langsung seluruh badan. Jangan pernah mandi air dingin langsung setelah bangun tidur atau setelah makan. Jika punya riwayat tekanan darah tinggi, jantung, atau kolesterol, sebaiknya hindari mandi air dingin sepenuhnya. Lebih aman mandi air hangat suam-suam kuku. Sekali lagi, bukan berarti mandi air dingin itu dilarang total. Tapi untuk tubuh kita yang sudah berumur, cara melakukannya harus lebih hati-hati dan bertahap. Kalau Bapak dan Ibu masih bersama saya sampai di sini, silakan tuliskan angka 2 di komentar supaya saya tahu siapa saja yang sudah memahami poin ini. Dingin itu menyegarkan, tapi bertahap itu menyehatkan. Dan sekarang kita lanjut ke kebiasaan ketiga yang juga tak kalah mengejutkan. Karena ternyata waktu saat kita mandi juga sangat menentukan risiko kesehatan otak dan jantung. Kebiasaan ketiga ini juga sangat sering dilakukan oleh banyak lansia di Indonesia. Mandi terlalu pagi, bahkan sebelum sarapan. Kita sering berpikir bangun pagi langsung mandi itu adalah ciri orang disiplin dan sehat. Tapi faktanya justru di waktu antara pukul 5 hingga 7 pagi, itulah tubuh kita berada dalam kondisi paling rentan. Kenapa bisa begitu? Menurut penelitian medis, di pagi hari tubuh kita mengalami apa yang disebut morning surge. Ini adalah lonjakan hormon stres alami seperti kortisol yang membuat tekanan darah otomatis meningkat. Hal ini sebenarnya adalah bagian dari jam biologis tubuh. Tapi bagi lansia, lonjakan ini bisa menjadi berlebihan. Sekarang bayangkan, tekanan darah sudah naik secara alami. Tubuh belum mendapatkan asupan cairan maupun makanan.
Ditambah masuk ke kamar mandi dengan air hangat atau dingin dalam kondisi perut kosong dan pembuluh darah belum stabil. Kombinasi ini bisa memicu stroke iskemik karena aliran darah ke otak terganggu, pingsan mendadak karena tekanan darah turun atau naik terlalu drastis, atau bahkan serangan jantung akibat jantung dipaksa bekerja lebih keras di saat yang tidak tepat. Ini seperti mesin yang dipaksa bekerja keras tanpa bahan bakar. Saya teringat kisah nyata Ibu Aminah, usia 80 tahun dari Semarang. Beliau selalu bangun pukul 5 pagi, langsung mandi tanpa makan atau minum apapun sebelumnya. Suatu pagi setelah mandi, tiba-tiba tangan kanan beliau lemas, mulut mencong, tidak bisa bicara jelas. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah stroke ringan yang dipicu oleh kebiasaan mandi terlalu pagi dalam kondisi perut kosong. Lalu, bagaimana solusinya? Idealnya, mandi setelah sarapan atau setidaknya setelah minum air putih dan makan sedikit camilan seperti pisang atau roti. Berikan jeda waktu sekitar 1 jam setelah bangun tidur sebelum mandi. Waktu terbaik untuk mandi bagi lansia adalah antara pukul 7 pagi hingga pukul 10 pagi, atau sore hari antara pukul 4 sore hingga 6 sore. Ingat Bapak dan Ibu, sarapan bukan hanya untuk energi, tapi juga untuk menstabilkan gula darah dan tekanan darah. Jadi, jangan sepelekan sarapan pagi Anda. Kalau Bapak dan Ibu setuju dengan poin ini, silakan ketik angka 3 di kolom komentar. Perut kenyang itu senang, waktu tepat itu tenang. Baik, sekarang kita masuk ke kebiasaan keempat yang sering kali kita abaikan, padahal dampaknya sangat fatal. Kamar mandi pengap dan tidak ada ventilasi. Kita semua tahu, kamar mandi itu tempat yang lembab. Tapi seringkali, demi privasi atau alasan lain, kita membuat kamar mandi tanpa jendela atau ventilasi yang cukup. Apa bahayanya? Kamar mandi yang pengap dan tertutup rapat akan menyebabkan penumpukan uap air panas. Ini membuat kadar oksigen di dalam ruangan berkurang drastis. Bagi lansia yang mungkin sudah memiliki fungsi paru-paru dan jantung tidak seoptimal dulu, menghirup udara minim oksigen bisa sangat berbahaya. Gejala yang mungkin muncul adalah pusing, kepala terasa berat, mual, bahkan sesak napas. Dalam kasus yang parah, kekurangan oksigen ini bisa menyebabkan pingsan mendadak. Jika pingsan terjadi di kamar mandi, risikonya bukan hanya cedera akibat benturan, tapi juga potensi kerusakan otak karena kekurangan oksigen yang berkepanjangan. Ini seperti berada di dalam botol tertutup, sulit bernapas. Saya pernah mendapatkan laporan kasus Bapak Herman, usia 72 tahun dari Surabaya. Beliau ditemukan pingsan di kamar mandi. Ternyata kamar mandinya sangat kecil dan tidak ada ventilasi. Setelah diperiksa, beliau mengalami hipoksia, yaitu kekurangan oksigen yang menyebabkan pingsan dan sedikit kebingungan setelah sadar. Beruntung, beliau segera ditemukan oleh istrinya. Lalu, bagaimana solusinya? Pastikan kamar mandi Anda memiliki ventilasi yang baik. Bisa berupa jendela yang dibuka saat mandi, atau kipas exhaust yang berfungsi baik. Jika tidak memungkinkan untuk membuat jendela, pertimbangkan untuk memasang kipas exhaust. Biarkan pintu kamar mandi sedikit terbuka saat Anda mandi jika privasi memungkinkan. Ini bukan hanya tentang kenyamanan, tapi tentang memastikan otak Anda mendapatkan oksigen yang cukup saat Anda berada di dalam kamar mandi. Otak adalah organ vital. Jangan biarkan ia kekurangan napas. Jika Bapak dan Ibu setuju, silakan ketik angka 4 di kolom komentar. Udara segar itu penting, otak jernih itu berarti. Akhirnya kita sampai pada kebiasaan kelima, yang mungkin terlihat sepele, tapi ini adalah penyebab kecelakaan paling umum di kamar mandi bagi lansia. Lantai licin dan tidak ada pegangan di kamar mandi. Kita sering berpikir, saya masih kuat, tidak akan jatuh. Tapi Bapak dan Ibu,
risiko jatuh pada lansia itu sangat tinggi. Kenapa begitu? Seiring bertambahnya usia, keseimbangan tubuh kita cenderung menurun, otot-otot melemah, penglihatan mungkin tidak setajam dulu. Ditambah lagi, lantai kamar mandi yang basah dan licin, serta tidak adanya pegangan, menjadikan kamar mandi sebagai medan ranjau yang mematikan bagi lansia. Jatuh di kamar mandi bisa menyebabkan cedera serius, seperti patah tulang pinggul, patah tulang lengan, cedera kepala, bahkan gegar otak. Cedera ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga bisa memicu komplikasi lain seperti stroke akibat benturan atau perdarahan di otak. Satu kali jatuh bisa merenggut kemandirian Anda seumur hidup. Saya punya cerita tentang Ibu Kartini, usia 85 tahun dari Bandung. Beliau adalah wanita yang sangat aktif dan mandiri. Suatu pagi, beliau terpeleset di kamar mandi karena lantainya licin dan tidak ada pegangan. Beliau jatuh dan mengalami patah tulang pinggul. Setelah itu, beliau harus menggunakan kursi roda dan kualitas hidupnya menurun drastis. Beliau sangat menyesal mengapa tidak memasang pegangan sejak dulu. Lalu, bagaimana solusinya? Segera pasang pegangan atau handrail di area kamar mandi yang rawan seperti dekat kloset dan di dalam area shower. Gunakan alas kaki anti-selip di kamar mandi. Pastikan lantai kamar mandi tidak licin. Mungkin dengan memasang ubin anti-slip atau karpet karet khusus kamar mandi. Ini adalah investasi kecil untuk menjaga kemandirian dan keselamatan Anda di masa tua. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Kalau Bapak dan Ibu setuju dengan poin ini, silakan ketik angka 5 di kolom komentar. Lantai kesat itu aman, pegangan itu penyelamat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas 5 kebiasaan sepele di kamar mandi yang ternyata bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan Anda di usia emas. Mulai dari mandi air panas setelah bangun tidur, mandi air dingin mendadak, mandi terlalu pagi sebelum sarapan, kamar mandi pengap, hingga lantai licin tanpa pegangan. Semua ini mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya bisa sangat besar, bahkan bisa merenggut kemandirian dan kebahagiaan Anda. Saya tahu, mengubah kebiasaan yang sudah puluhan tahun dilakukan itu tidak mudah. Tapi saya yakin, demi kesehatan dan kebahagiaan Anda di masa tua, Anda pasti bisa melakukannya. Ingat, kesehatan di usia senja adalah harta tak ternilai. Jangan biarkan kebiasaan sepele di kamar mandi menjadi racun diam-diam yang merenggut kemandirian dan kebahagiaan Anda. Anda belum terlambat untuk berubah. Perubahan kecil ini bisa menyelamatkan hidup Anda. Mari kita jaga diri kita sendiri. Mari kita berikan contoh kepada anak cucu kita bahwa di usia emas pun kita masih bisa hidup sehat, mandiri, dan penuh semangat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada teman, saudara, atau siapapun yang Anda cintai. Karena satu informasi ini bisa jadi adalah informasi paling penting dalam hidup mereka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan. Saya Dr. Budi Hartono, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.